Oke, assalamualaikum guys. Ya, jadi video kali ini saya akan untuk tugas interpreting. Jadi saya sudah bersama mantan interpreter. Namanya siapa, Mas? Tan Faizal. Tan Faizal. Oke. Mas, boleh diceritain Mas dulu pernah jadi interpreter di mana? Dulu saya pernah jadi interpreter di Bali. Di Bali. Terus kalau buat private biasanya saya ikut orang tua saya, ikut meeting sama kolega bisnis. Jadi ya saya jadi interpreter di sini. Oh, boleh diceritain Mas mungkin pengalaman yang paling berkesan pernah jadi interpreter itu waktu di mana dan gimana ceritanya? Pengalaman paling berkesan itu waktu di Singapura ya. Waktu di Singapura. Jadi dulu tuh di Singapura ceritanya kita lagi ada medical trip gitu kan. Medical trip. Nah, itu saya lagi nge-score keluarga sama temen dekat keluarga. Jadi kita ke sana. Jadi kita kan kalau di sana kan prosedurnya memang kita difasilitasi interpreter sendiri di sana kalau mau. Dan itu harus ada additional charge-nya. Biasanya ya $100-200 lah. Nah, berhubung saya bisa itu juga berkesan karena itu pengalaman pertama saya gitu. Jadi kita ke sana, saya nge-escort keluarga saya, dan akhirnya ya disitulah saya mendapatkan pengalaman bagaimana cara menjadi interpreter gitu. Menjadi interpreter. Oke. Mas, keuntungannya jadi interpreter sendiri itu apa ya, Mas? Kalau keuntungannya itu, kalau saya boleh ngomong, sebenarnya menjadi interpreter itu kita bisa mendapatkan wawasan yang sangat luas. Wawasan yang sangat luas yang saya maksud itu gini, semisal Anda pergi ke negara orang, Anda pergi kemanapun, dan nggak mungkin juga kita selalu menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa internasional itu kan bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau kita harus pakai bahasa Inggris, dan dengan menggunakan bahasa Inggris tersebut kita bisa mendapatkan informasi apapun itu kita bisa dapat gitu. Karena kita bisa mengartikan, kita bisa menelaah, kita bisa memahami. Kita bisa memahami itu. Mungkin dari vocab-vocabnya juga bertambah kali ya, Mas ya? Vocabulary tetap bertambah karena maksudnya gini, kita nggak mau naif lah. Kita manusia pasti, karena bahasa Inggris itu luas ya. Bahasa Inggris itu kan vocabulary-nya banyak juga. Dan satu kata itu bisa banyak makna gitu loh. Dan itu juga bisa dan karena itu juga kita bisa menambah wawasan kita, bisa menambah vocab kita, bisa menambah pengetahuan kita tentang kata per kata, verbatim per verbatim dari kata dari pengalaman translating kita. Mungkin juga bisa karena Masnya bisa untuk keluarga waktu keluar negeri tadi nggak usah pakai interpreter juga kan? Oh iya. Iya, itu juga salah satunya mungkin ya. Dan saya juga dapat sangu tambahan. Oke. Untuk kesulitannya Mas atau challenge yang dihadapin jadi interpreter pernah? Challenge-nya itu pertama mungkin karena kalau saya pengalaman saya lebih menuju ke itu ya, direct interpreter. Jadi kayak kita jadi semacam translator lah. Kita menjadi semacam translator. Jadi ketika kayak bisnis trip gitu, kita harus secara responsif jawab. Jadi kayak semisal lawan bicara kita atau kolega bisnis keluarga saya sedang ngomong apa, ya mau nggak mau kita harus secara kognitif langsung tahu apa yang dia maksud gitu loh. Karena time is everything gitu. Waktu adalah segalanya di sini. Masnya itu kan berarti konteksnya bisnis ya. Berarti sebelum itu Masnya mempelajarin dulu nggak Masnya vocab seputar bisnis gitu atau? Kalau vocab seputar bisnis, saya sebenarnya autodidak. Saya nggak les, saya nggak belajar di bimbingan belajar atau apapun. Saya belajar sendiri. Kebanyakan dari film dan juga ketika maksudnya gini, kalau sumber kita film itu biasanya
lebih apa namanya, lebih konkret gitu. Karena ketika kamu lihat film kayak Wolf of Wall Street, Ya, itu kan bisnis. Jadi kita belajar, kita secara tidak langsung kita belajar banyak kata-kata dan kata-kata bahasa Inggris di situ. Jadi kalau misal ada sesuatu yang nggak tahu gitu, kita nggak tahu satu kata apa, maksudnya apa, kita translate, kita pelajari lagi, kita pelajari dictionary-nya, kita buka thesaurus dan segala macam itu. Pernah ya Mas ini sempet nggak tahu, nggak bisa ngeinterpret apa yang dia omongin, pernah nggak? Pernah. Itu gimana? Itu lebih ke medis sih jatuhnya, karena ketika kita bicara bahasa medis, itu kan susah banget. Masnya nggak tahu konteks medis itu konteksnya itu susah, konteksnya luas sekali. Jadi kalau menurut saya mungkin interpreter yang khusus untuk khusus untuk medis itu, medical interpreter, mungkin itu kita harus belajar lebih itu lagi kan, lebih turun lagi. Berarti gini Mas, mungkin kalau kita mau di bidang medis atau bisnis, kita bisa belajar dulu lah ya, maksudnya kita mau interpret sama orang yang di bidang apa gitu ya. Kalau dari Masnya ada nggak strategi yang buat jadi good interpreter itu? Kalau strateginya, kita lebih ke perkaya dictionary kita, terutama thesaurus juga. Karena gini, kita jadi interpreter kan dari responsif, seperti yang saya bilang tadi. Iya benar. Nah, jadi esensi kita harus jadi responsif itu kan, we need to respond as fast as possible, right? Iya. Dan ya mungkin untuk strateginya tambahi vocab kita, tambahi pengetahuan kita tentang verbatim itu, kata per kata yang akan kita ucapkan, kata per kata yang mereka ucapkan. Itu strategi saya di situ. Maksudnya ketika lawan bicara ngomong apa, kita nggak tahu nih, tapi kita tahu thesaurusnya, kita tahu kata lain dari itu gitu. Jadi kita bisa ngerespon, kita bisa memahami gitu. Oke. Jadi terima kasih Mas ya. Iya. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Jadi saya akan menyimpulkan, Masnya ini sebelum menginterpret orang itu dilihat dulu orangnya, kayak maksudnya oke, ini saya mau interpret sama orang bisnis, saya belajar dulu lah bisnis. Konteksnya. Saya mau tanya lagi Mas, pernah nggak kesulitan interpret dari aksen orang dari negara Cina atau Australia, mungkin yang lain gitu, karena aksennya berbeda, Masnya susah menangkap apa yang dia omongkan? Ini secara general, secara maksudnya kan kita harus membagi juga gitu loh. Ketika kita mau jadi interpreter, kita biasanya sih saya menghadapi orang-orang yang memang sudah punya international record. Dia punya international track. He have had an experience before in international economy and so forth. Jadi ketika kita ngadepin mereka juga, kita tahu ternyata mereka memang sudah biasa kayak gini dan aksen mereka sudah bisa di adjust gitu. Tapi untuk general, untuk biasanya kalau ya katakanlah kita lagi liburan gitu, saya jadi translator, itu mungkin ada rada kesusahan biasanya, specifically ya turis dari Tiongkok kalau saya boleh secara spesifik ini. Oke. Karena aksen mereka juga rada ya lumayan susah. Oke, jadi gitu aja. Terima kasih Mas Tan. Ya, sekian, saya matikan dulu videonya.